mahasiswa dari berbagai kampus yang tentunya tidak jauh berbeda seperti Yogyakarta, dan salah satunya itu berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya sepanjang 200 meter dari Masjid Jenderal Besar Sudirman sampai SMA Negeri 2 Purwokerto. Dan di situ berjajar banyak sekali pedagang kaki lima yang menawarkan aneka kuliner ya. Jadi dari mulai mungkin aneka kolak, lalu ada aneka es, kemudian ada aneka camilan ya seperti gorengan, lalu cilor ataupun uh, somai dan sebagainya, termasuk ada juga beberapa yang menyediakan makanan nasi seperti itu. Dan uh, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk membeli takjil ya. Dan biasanya pedagang itu sudah mulai ramai, mulai pukul 3 sore mereka sudah di situ hingga waktu maghrib. Dan ini hanya ada di saat Ramadan, karena di bulan-bulan biasa itu mereka dilarang berjualan di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Tetapi ketika di bulan Ramadan, area tersebut diperbolehkan untuk berjualan PKL yang mungkin jumlahnya mencapai 50 PKL. Dan kami juga sempat wawancara dengan salah satu pedagang es pisang hijau ya. Itu menjadi sebuah berkah tersendiri bagi mereka. Mereka yang biasanya sehari mungkin laku 30 sampai 40 gelas atau porsi es pisang hijau. Saat bulan Ramadan, penjualan es pisang hijau itu bisa mencapai 90 gelas, bahkan 100 gelas es pisang hijau. Seperti itu, Alifia. Oke, baik. Selain kuliner, apakah ada hal menarik lainnya di sana, rekan Fajar? Ya, Alifia. Jadi memang di kawasan Jalan Gatot Subroto, di sekitar SMA N2 Purwokerto dan Masjid Jenderal Besar Sudirman itu, selain karena adanya puluhan PKL, di situ juga ada kegiatan ngabuburit di Masjid Jenderal Besar Sudirman ya. Dan itu menjadi daya tarik juga. Jadi ada juga masyarakat yang kemudian setelah membeli takjil, kemudian menunggu berbuka puasa di area masjid, karena area masjidnya cukup nyaman untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan di dalam masjid tersebut juga ada kegiatan yang itu bisa diikuti oleh semua umat muslim ya. Jadi sebelum berbuka puasa, mulai sekitar pukul 5 sore itu ada kajian yang dilakukan setiap hari. Dan kajian itu temanya berganti-ganti. Dan setelah kajian, kemudian masjid tersebut juga menyediakan nasi kotak ya untuk berbuka puasa yang mungkin jumlahnya mencapai 400 nasi kotak. Jadi setiap umat muslim yang mengikuti kajian tersebut kemudian akan dipersilakan untuk mengikuti buka bersama. Dan dari setelah kajian selesai 10 menit sebelum maghrib mereka diarahkan untuk ke auditorium lalu berbuka puasa bersama secara berhadapan, sehingga membuat suasana buka bersama itu lebih akrab dan lebih kekeluargaan ya. Dan itu selalu ramai oleh pengunjung, tidak pernah sepi. Dan alhamdulillah menurut dari marbot masjid di situ, kami sempat wawancara dengan Pak Denny. Beliau mengatakan bahwa antusias masyarakat itu cukup banyak ya, dari mulai mungkin mahasiswa, kemudian remaja, bahkan orang tua pun mengikuti kegiatan kajian tersebut. Dan bagi mereka yang mengikuti kajian, kegiatan tersebut pun mudah dipahami karena kajiannya itu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh kalangan semua masyarakat. Begitu, Alifia. Oke, baik. Terima kasih rekan Fajar atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Tribuners, berikut informasi terbaru dari Live Jateng Sore. Saksikan terus beragam informasi